Pemirsa, tim Gospot merekam secara langsung sejumlah selebriti tanah air yang maju menjadi calon legislatif dan melakukan pencoblosan. Para caleg selebriti tersebut tampil prima tepat di hari pemilu. Vena Melinda, salah satu caleg dari Partai Perindo, berjalan menuju TPS bersama putranya, Atala Naufal Putra. Vena dan Atala menggunakan hak suaranya di TPS 116 Jagakarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vena Melinda. Nah, ini juga Divania. Mumpung libur mau temenin mamahnya nyoblos di TPS 116. Sekaligus juga mau ngajak nih Atala anakku untuk sama-sama nyoblos. Yang terjadi, bismillahirrohmanirrohim, mudah-mudahan capres dan cawapres nanti berjalan lancar pemilunya, DPR RI semuanya, jurdil. Dan kalau aku sih karena di Kediri ya, Tulung Agung dan Blitar sudah memasrahkan kepada Allah. Kalau memang rezekinya insya Allah bisa bekerja lagi buat masyarakat. Tapi persiapannya sih nggak ada ya, lebih kepada ya yang penting harus nyoblos saja, jangan golput karena kita akan rugi. Ya kan terakhir nyoblos sudah 5 tahun yang lalu ya, jadi excited banget sih pokoknya hari ini ya. Ada pilihan-pilihan paslon-paslon baru, pokoknya kita excited lah. Apalagi anak-anak muda jangan sampai lewatin momen ini karena suara kalian tuh penting banget ya buat masa depan. Ya. Dara Utari, Ibu Sukarti. Ya alhamdulillah akhirnya sudah menggunakan hak politiknya, hak untuk memilih capres, cawapres, DPD, DPR RI, DPRD tingkat provinsi. Mudah-mudahan nanti hasilnya membuat masyarakat Indonesia lebih sejahtera, lebih maju lagi, dan mudah-mudahan jurdil dan semuanya berjalan lancar. Vena bersyukur karena di tahun ini dirinya bisa kembali maju menjadi caleg. Terkait kemenangan, Vena mengaku akan bertugas dengan baik jika dirinya terpilih di dapilnya daerah Jawa Timur. Vena mengurai alasan dirinya maju menjadi caleg selebriti, salah satunya adalah dirinya ingin menyuarakan suara perempuan di DPR. Menang dan kalah itu adalah hal yang biasa. Yang paling penting partisipasi kita, apalagi aku politisi perempuan. Aku pengen aja berjuang untuk isu-isu perempuan. Jadi ya bismillahirrahmanirrahim. Kalau memang rezeki dari Allah, insya Allah jadi. Yang pasti luar biasa ya, semua paslon kita luar biasa. Apalagi dengan ada debat ya, kemarin itu membuka masyarakat bagaimana kita memilih pemimpin negara untuk Indonesia 5 tahun ke depan, benar-benar yang amanah, yang fatona, yang kerjanya nyata. Dan ini demokrasi yang menurut aku sangat luar biasa karena serentak ya. Mungkin dalam sejarah partisipasinya juga paling tinggi, ada sekitar 200 juta lebih ya yang menggunakan hak pilihnya. Ini demokrasi berjalan dengan baik, artinya kayak Atala, ini nggak golput, kemudian Ferel anakku juga mencalekkan diri gitu ya. Masalah menang dan kalah ini kan adalah amanah, jadi ini rezeki lah, jadi kita nggak bisa ada ukurannya. Yang penting adalah anak muda udah melek politik, itu paling penting sih Mas Rata, Ya, ya. pastinya kita sebagai Gen Z sama milenial harus ikut partisipasi karena kan kita yang menentukan ya masa depan, jadi penting banget kita ikut partisipasi. Sama dengan Vena Melinda, Aldi Taher dan Vicky Prasetyo di tahun ini juga maju menjadi caleg. Tak dipungkiri, keduanya memang sama-sama mempunyai ciri khas yang dikenal publik. Dan bukan Aldi namanya jika tak ada sesuatu yang berbeda yang ditawarkan untuk rakyat. Tepat di hari pencoblosan, Aldi rupanya sudah menyiapkan lagu Nyoblos ciptaannya. Nyoblos, I love you so much. Ayo kita nyoblos, jangan golput. Ya kita kan dalam memilih kita juga menimang, melihat dan mempertimbangkan. Kan ya kalau nyoblosnya kan di kotak suara kita luber jurdil, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Gunakan hak suara kalian, jangan sampai golput karena suara kita sangat berarti untuk kelangsungan masa depan bangsa kita. Oke, kita berangkat ya. Namun standar untuk menjadi caleg bukan hanya sekedar pintar menghibur rakyat, Aldi juga sudah menyiapkan visi misi jika dirinya terpilih dan melaju ke Senayan. Mila udah minta doa restu ibu, kan kebetulan Aldi juga nyalek ya, terdaftar di kotak suara. Dan insya Allah ya
Bismillah, semua kan kembali lagi kita kembalikan kepada Allah. Kalau memang diamanahkan duduk, insya Allah ya kita harus bekerja ya. Jangan sampai kita mengecewakan hati rakyat. Dan intinya itu tadi sebagai boleh dibilang pembantu rakyat ya, wakil rakyat, pembantu rakyat, kita harus amanah insya Allah. Tadi udah nyoblos jadi lega ya, kita memilih eksekutif dan legislatif kita, yaitu presiden, wakil presiden, dan anggota DPR dan DPRD, dan pastinya insya Allah kita tetap saling rangkul, saling sayang, dan siapapun yang terpilih nanti tetap kita hormati dan harus kita terus support untuk kita bersama-sama membangun Indonesia. Sama halnya dengan Aldi, Vicky Prasetyo juga punya niat baik untuk Indonesia. Di hari pencoblosan, tim Gospot juga sempat menyorot Vicky yang datang ke TPS Rawalumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi, semangat Indonesia. Saatnya kita ke TPS sama-sama untuk mengambil hak pilih kita sebagai warga negara yang baik. Nah, pastinya ini sekarang saya akan menuju ke TPS. Saya harus menggunakan kendaraan mobil karena TPS saya masih terdaftar di rumah yang sebelumnya gitu, sebelum pindah ke rumah yang ini. Oke. Ya, suasananya berjalan dengan baik walaupun TPS-nya mungkin baru ya, tempat-tempat baru yang kita baru tahu karena penempatannya di sini dan di sini. Tapi semuanya berjalan kondusif, semua petugasnya juga berjalan baik, KPPS-nya ataupun petugas-petugas TPS-nya juga mengkoordinasikan ini dengan baik semuanya. Saya pikir ini suatu hal yang terbaik lah yang dilakukan buat semua panitia dan juga penyelenggara. Sebagai calon legislatif, tentu Vicky punya harapan untuk Indonesia ke depan. Lantas apa saja program kerja yang ditawarkan jika ke depannya Vicky berhasil memenangkan suara? Sebenarnya mudah ya, terkadang diskusi yang terlalu menjenuhkan itu membuat masyarakat khususnya tidak membuka ruang diri ya untuk mau ada dan menerima kita di tengah-tengah itu. Tinggal kita bisa menempatkan posisi kita untuk bisa ada di tengah masyarakat apa yang akan kita hadapi. Misalkan kalau ibu-ibu yang khususnya ya ada beberapa yang tinggalnya di ada beberapa yang di luar dari komplek perumahan gitu. Nah itu kita lebih senang dia tuh untuk bercanda, mengetahui keseharian kita dan lain-lain. Tapi juga ada beberapa yang memang senangnya diskusi gitu, bagaimana membahas ke depannya seperti apa, nanti akan menggunakan ya aspirasinya dan lain-lain. Ya makanya kita andai kata kita terpilih nanti, kita akan bikin 3 bulan ketemu bersama. Jadi kita akan evaluasi semua hasil kerja dan akan terbagi dari masing-masing setiap daerah-daerah dan dapilnya gitu. Manusia hanya bisa berencana, yang menentukan adalah Allah Sang Maha Penguasa takdir atas apapun yang ditentukan nasib hambanya. Tugas kita adalah berikhtiar, tugas kita adalah melakukan upaya, jangan menjadi orang yang terdiam dan tertidur dalam mimpimu. Ya, jadi bangkitlah untuk terus bergerak, berhasil atau tidak itu urusan Tuhan. Tapi yang paling bersalah adalah orang yang tidak merealisasikan mimpinya menjadi kenyataan. Jadi andai kata nanti berhasil pun ini menjadi sebuah keberhasilan yang akan menjadi sejarah. Kalau untuk tidak terpilih pun ya sudah menjadi sebuah retorika nasib. Ya, jadi kita akan terus melanjutkan tanpa harus menjadi hal yang ya bisa dibilang melemahkan buat diri kita. Ya, kontestasi politik tahun ini banyak tercatat diikuti sejumlah selebriti. Thorik Halilintar menjadi salah satu selebriti muda yang namanya tercatat maju menjadi caleg. Sebagai Gen Z, Thorik menjadi salah satu calon yang memungkinkan dipilih oleh para pemilih muda. Cukup lega, alhamdulillah. Sudah menyumbangkan suara buat masa depan Indonesia. Siapapun pilihannya, yang penting jangan golput gitu. Pemilu damai, pemilu yang demokratis harus selalu kita jaga. Apalagi buat anak-anak muda di luar sana, semuanya jangan golput. Semoga amanah. Penyanyi Once Michael di tahun ini juga alih profesi dan terjun ke dunia politik di tahun 2024. Pelantun lagu Dea Lova tersebut maju menjadi calon legislatif untuk DPR RI Dapil DKI Jakarta II. Ya, ini perdana. Perasaannya semangat ya, excited. Saya percaya itu ada faktor
pendukung maksudnya ada pengaruhnya ya dari keterkenalan atau pengetahuan orang akan seorang figur itu siapa dia. Tentu, tapi saya juga harus mengusahakan apa yang terbaik. Saya tetap harus kerja, tetap harus turun ke masyarakat, kemudian memperkenalkan diri, kemudian memperkenalkan kepedulian kita kemana. Pemilu tahun ini berlangsung tertib, kemudian sesuai dengan aturan-aturan, tanpa penyelewengan, meskipun kita lihat indikasi-indikasi ke arah itu banyak ya. Tapi harapan saya semoga melalui pemilu sebagai negara demokrasi kita lebih mantap, artinya kita lebih bisa dikenal sebagai negara demokrasi yang lebih baik. Paling tidak kita lebih baik dari waktu yang lalu. Jangan kita mundur. Ya, meski baru kali pertama, namun mantan vokalis Dewa 19 ini mengaku optimis bisa menang. Lantas apa yang membuat Once begitu yakin dirinya bisa melaju ke Senayan dan menjadi wakil rakyat? Ya kita sih optimis terus ya, optimis dan menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa saja. Nanti gimana hasilnya kita jalani saja. Kebetulan ini di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri persaingannya cukup ketat ya. Artinya banyak tokoh-tokoh yang cukup dikenal masyarakat dan juga punya pengalaman dan saya percaya punya jaringan yang besar juga. Orang bilang di sini dapil neraka, tapi ya kita tetap optimis, tetap semangat. Tak hanya Once, komedian sekaligus presenter Denny Cagur juga mencoba peruntungan di dunia politik. Bukan tanpa alasan, suami dari Shanti ini rupanya punya misi khusus untuk rakyat, sehingga dirinya merasa perlu maju dan tampil menjadi wakil rakyat. Denny yang ditemui di TPS mengaku sangat excited dengan pemilu 2024. Ditemani sang istri, Denny datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya. Halo semuanya, alhamdulillah hari ini kita udah sampai di kantor karena memang TPS kita akan melaksanakan pencoblosan di TPS, pas banget TPS-nya di depan kantor kita. Iya, alhamdulillah sehat, bismillah, mudah-mudahan ini jadi awal yang baik. Betul. Untuk penyelenggaraan pemerintahan 5 tahun ke depan ya. Amin. Oke, amin. Iya, hari ini jadi selain ikut pemilihan juga saya menunggu hasil. Tapi apapun hasilnya, semoga diberikan yang terbaik karena prosesnya sudah kita jalani dengan benar-benar full effort. Saya sampai hari ini saya sudah turun di 461 titik, udah di 192 desa gitu. Dan itu mungkin salah satu yang terbanyak juga, ketemu dengan berbagai macam karakter masyarakat, mendengar sekian banyak hambatan-hambatan yang mereka rasakan. Ya kita harus turun, harus tahu kendala yang dialami mereka apa. Nah, bahan turun itu yang akan menjadi masukan buat kita apa yang akan kita lakukan ke depannya. Terkait pencalekan yang dilakukan, Denny mengurai dirinya siap dengan apapun hasilnya. Yang jelas dirinya juga berjanji akan amanah jika terpilih. Kalau menang, alhamdulillah. Kalah amanah. Harus benar-benar dijalankan. Apa yang sudah saya turun di banyak tempat tadi, berbagai macam kendalanya, saya harus selesaikan satu persatu. Karena itu bagian dari tanggung jawab saya. Kalaupun kalah juga nggak apa-apa. Tetap disyukuri karena saya sangat percaya kekuasaan itu urusannya kita sama Allah. Harapan yang sama pun diurai Denny kepada calon presiden terpilih. Untuk apa yang kita pilih, yang sebelumnya kan kita juga pasti udah cari tahu rekam jejak, kita udah cari tahu banyak referensi sehingga menurut kita apa yang tadi kita pilih yang terbaik untuk Indonesia. Tapi sekali lagi kalau pemilihan umum semua calon adalah terbaik di mata para pemilihnya. Pokoknya kita berharap semoga yang menang adalah yang terbaik buat Indonesia di kondisi sekarang ini.
Sementara itu, gambaran pemilu damai begitu tergambar di keluarga selebgram Fuji AN dan Fadly Faisal. Ya, diketahui Fuji dan Fadly memang secara terang-terangan memberi dukungan untuk Capres dan Cawapres nomor urut 3. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sang ayah dan dengan pilihan yang berbeda. Semoga, apa ya harapannya? Amanah, tapi bapakku tuh emang udah suka politik dari zaman dulu banget guys. Jadi aku udah gak kaget kalau misalnya tiba-tiba bapakku nyalek. Bapakku tuh sangat teramat suka banget sama politik, tahu-tahu tokoh politik, dia sangat mendalami. Jadi pas dia caleg, aku tuh kayak dukung 100% apapun yang bapak mau lakuin. Menurut aku sebenarnya untuk perbedaan pilpres atau siapapun itu ya, mulai dari caleg juga harusnya nggak diributin sih. Tapi aku lihat tuh kayak netizen atau masyarakat tuh banyak banget yang ribut karena perbedaan pilpres. Menurut aku itu sangat teramat tidak pantas aja gitu loh. Dan kalau misalnya di keluarga pilihan mama apa, pilihan papa apa, menurut aku itu sangat teramat wajar. Gak perlu berantem, karena ini kan juga negara demokrasi ya. Kita bebas memilih, kita bebas menyuarakan pendapat, hak. Jadi gak ada yang perlu diributin guys. Namun rupanya hal tersebut tak menjadi masalah. Keluarga Fuji menjadi salah satu potret keluarga yang mengusung pemilu damai dan support satu sama lain. Fuji mengurai di tahun ini dirinya menjadi pemilih pemula alias baru kali pertama nyoblos. Fuji pun termasuk salah satu selebriti yang kerap mengkampanyekan agar tidak golput. Iya dong, jangan sampai golput dong demi kemajuan negara. Karena satu suara aja itu penting untuk kemajuan negeri ini. Satu suara kalian itu sangat amat penting untuk perubahan di negara ini. Siapapun calon presidennya, siapapun DPR segala macamnya, aku cuma berharap negaranya menjadi aman, nyaman, dan yang terbaik untuk Indonesia.